Halo netizen pecinta keadilan. Kali ini saya mau membahas tentang tragedi yang terjadi beberapa waktu lalu di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Di mana ada bentrokan antar kelompok warga terjadi di Kecamatan Maesa, Bitung, Sulawesi Utara. Tim gabungan Polres Bitung dan Polda mengamankan situasi agar tidak terjadi bentrokan susulan. Suasana mencekam saat dua kelompok warga bentrok menggunakan senjata tajam di pusat Kota Bitung, Sulawesi Utara Sabtu sore. Sejumlah orang berbekal senjata tajam bersiap untuk menyerang kelompok lainnya. Saya tidak mau menyalahkan kedua belah pihak, tapi di sini saya mau melihat dalam perspektif teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence Friedman. Dia bilang bahwa sistem hukum di suatu negara demokrasi itu akan berjalan dengan baik jika ditentukan atau tergantung pada tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, kemudian struktur hukum, dan legal culture atau budaya hukum masyarakat. Dalam kasus di Bitung, menurut saya itu lebih tepat jika dipandang dari perspektif legal culture atau budaya hukum, di mana masyarakat punya tanggapan atau respon terhadap sistem hukum atau terhadap substansi hukum yang ada. Masyarakat tahu bahwa ada peraturan perundang-undangan, tetapi bagaimana respon mereka terhadap peraturan perundang-undangan itulah yang dimaksud oleh Lawrence Friedman. Budaya hukum yang baik adalah budaya hukum yang tentunya menciptakan keadilan, perdamaian, saling menghargai satu sama lain, adanya ketertiban. Jadi misalnya aturan hukum melarang untuk membuat onar atau saling membunuh satu sama lain, itu merupakan perbuatan melawan hukum dan disebut budaya hukum yang baik kalau masyarakat itu tidak saling bunuh, tidak membuat onar di masyarakat. Tetapi legal culture juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat itu punya sistem norma tersendiri di luar hukum positif. Ya, bisa dikatakan sebagai living law seperti itu. Masyarakat meskipun tanpa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara, tetapi masyarakat sendiri punya aturan hukum atau punya norma hukum yang sudah diwariskan sejak turun-temurun oleh para nenek moyang mereka. Nah, jadi itulah pengertian dari legal culture yang dimaksudkan oleh Lawrence Friedman. Sekali lagi, bagi Friedman, struktur hukum yang baik adalah struktur hukum yang menciptakan kedamaian, ketertiban, keamanan di dalam masyarakat. Sekarang kalau terjadi seperti di Bitung kemarin, itu menunjukkan legal culture-nya buruk atau budaya hukumnya buruk. Tapi sekali lagi saya tidak mau menyalahkan kedua pihak yang bertikai kemarin. Bagi saya hal itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian, jadi kita serahkan saja kepada pihak kepolisian untuk mencari para pelaku yang menjadi provokator atau membuat sampai keributan tersebut menjadi pecah. Terkait dengan budaya hukum dari Lawrence Friedman tadi, saya melihat ada semacam kegagapan dari masyarakat Indonesia menyikapi perbedaan pendapat. Kita masih kaku ketika melihat adanya perbedaan pendapat. Bahkan dianggap bahwa perbedaan pendapat itu sama dengan permusuhan. Sehingga kalau ada orang yang pro-Israel kemudian yang lain pro-Palestina, maka akan dianggap musuh. Ini menurut saya sangat keliru. Padahal bangsa Indonesia dibentuk berdasarkan perbedaan itu. Makanya arti dari Bhinneka Tunggal Ika kan artinya untuk bagaimana kita dengan perbedaan yang ada, kita harus bersatu. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Dan perbedaan itu suatu hal yang indah, satu hal yang menarik. Jadi kita tidak harus memaksakan orang untuk semua harus pro terhadap Palestina atau semua orang harus pro pada Israel. Ya, setiap orang punya kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Semua orang punya paradigma yang berbeda-beda terhadap kejadian di Gaza.
Nah, sehingga dengan adanya perbedaan itu jangan kita menjadikan sebagai permusuhan, tetapi baiklah kita mengelola perbedaan itu supaya bisa menjadi sesuatu yang bisa disatukan untuk kemudian menjadi indah, menjadi harmonis. Analoginya seperti ini, kita bisa melihat pelangi sehabis hujan. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Itu disebut indah karena di dalam pelangi itu tersusun dari perbedaan warna. Kalau pelangi itu hanya warna merah saja, pasti tidak terlalu menarik. Atau warna kuning saja juga pasti tidak menarik. Nanti dikira partai tertentu lagi, apalagi kan sekarang lagi momen pemilu seperti ini. Atau misalnya pelangi itu hanya terdiri dari warna hijau saja, itu juga pasti akan tidak menarik. Justru pelangi itu disebut indah, disebut menarik untuk dipandang karena tersusun dari perbedaan warna itu tadi. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nah, jadi alangkah baiknya kalau perbedaan pro-Israel atau pro-Palestina itu disatukan. Kita mengelolanya menjadi sesuatu yang bisa disatukan di bawah tema kemanusiaan. Maka kita tidak akan terprovokasi dengan berbagai pandangan yang menyesatkan. Kemudian kita juga jangan memiliki kacamata kuda atau memframing bahwa yang pro-Palestina pasti beragama Islam dan yang pro-Israel pasti beragama Kristen. Atau kalau kita lihat berbagai macam berita di media massa, kita akan tahu bahwa di dalam tentara Israel sendiri ada yang Islam, ada yang keturunan Arab bahkan. Dan yang menjadi korban pengeboman atau invasi atau penyerangan Israel ke Palestina juga banyak gereja, banyak jemaat Kristen yang gerejanya dihancurkan, mereka harus kehilangan nyawa. Jadi jangan sampai kita terprovokasi dengan framing-framing bahwa kejadian di sana merupakan pertikaian agama. Menurut saya dan menurut berbagai macam informasi yang bisa kita akses bersama, konflik di sana bukan merupakan konflik agama. Yang penting sekarang adalah jangan sampai kita menjadikan perbedaan pro itu sebagai permusuhan, tetapi mari kita kelola perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah untuk dimaknai bahwa baik pro-Palestina maupun pro-Israel sama-sama menginginkan suatu peradaban yang berperi kemanusiaan. Kalau kita sepakat dengan itu, maka kita harus konsisten mengatakan bahwa atau menyuarakan bahwa perbuatan penyerangan Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober lalu merupakan perbuatan yang buruk terhadap peradaban kemanusiaan, berperi kemanusiaan. Sebaliknya, penyerangan Israel ke jalur Gaza meskipun atas dasar balas dendam itu juga tidak baik bagi peradaban umat manusia. Nah, jadi poin penting dalam perbedaan pendapat itu adalah kita bisa disatukan di bawah tema kemanusiaan. Bahwa kita semua, baik pro-Israel maupun pro-Palestina, sama-sama menginginkan peradaban yang aman, peradaban yang damai, peradaban yang harmonis, sehingga ada keindahan. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa teori Lawrence Friedman tentang sistem hukum itu masih relevan.